Haruskah aku pasrah? Story by Fujika, part 47, Sesal. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Naina, Naina. Hendra menepuk pelan pipi Naina. Gegas, Hendra mengangkat tubuh Naina untuk ia bawa ke rumah sakit. Belum juga Zio dan Arga keluar dari mobil, mereka dikagetkan oleh dua orang tak dikenal yang tiba-tiba muncul dari halaman rumah Naina. Dengan berlari pontang-panting, kedua orang tersebut memasuki mobil silver yang terparkir di depan rumah Naina, kemudian melajukannya dengan cepat. Buru-buru Zio dan Arga keluar dari mobil, sebab perasaan khawatir dan pikiran yang tidak-tidak telah menyelimuti keduanya. Ketika mereka tiba di teras rumah, di saat yang sama, Hendra menyembul dari dalam rumah dengan menggendong Naina. Zio sempat diserang amarah karena mengira Hendra adalah teman dari dua orang yang dilihatnya tadi. Namun, amarahnya menguap ketika Arga menyebut nama Hendra. Apa yang terjadi, Hendra? Cepat buka pintu mobil. Naina harus dibawa ke rumah sakit. Titah Hendra berjalan cepat ke mobil Zio sebab mobilnya sendiri terparkir agak jauh, tak peduli dengan pertanyaan Arga. Belum sempat Zio menutup pintu mobil, Biana datang dengan wajah cemas karena melihat Naina tak sadarkan diri dari kejauhan. "Tuan, apa yang terjadi dengan Non Naina?" tanyanya. "Sekarang juga Bibi siapkan keperluan Naina dan segera menyusul kami ke rumah sakit Mama." Zio melajukan kendaraannya di atas rata-rata. Sesekali ia melirik melalui kaca tengah Naina yang saat ini terbaring di atas pangkuan Hendra. Dalam benaknya bertanya, siapa gerangan pria yang bernama Hendra itu? Dan apa hubungannya dengan Naina dan Arga? Dan sekali lagi, penyesalan menghinggapi dirinya, sebab untuk kedua kalinya hal buruk kembali terjadi di saat dirinya tak ada di samping Naina untuk melindungi. Karena hari sudah petang, di mana para pekerja kantoran sedang dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing, membuat jalan-jalan kota dipadati oleh kendaraan. Sehingga kendaraan milik Zio melambat, begitu seterusnya sampai tiba di lampu merah. "Pak Hendra," igau Naina. "Iya Naina, aku di sini." Hendra lalu merapatkan bibirnya ke telinga Naina. "Apa kamu bisa mendengarku, Naina?" Namun tak ada sahutan dari bibir Naina, membuat Hendra semakin erat memeluk Naina. Jika Zio menyesal karena tak mampu melindungi Naina, lain halnya dengan Hendra yang diliputi rasa sesal sebab telah melukai hati gadis yang sangat dicintainya. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka sampai juga di rumah sakit. Arga membukakan pintu untuk Hendra. Dengan tergesa-gesa, Hendra menggendong Naina ke ruang IGD tanpa peduli perawat yang mengarahkan berangkar padanya. Zio dan Arga pun berjalan cepat di belakang Hendra. Kebetulan, Dr. Gibran yang baru saja keluar dari ruang IGD menyaksikan kedatangan Hendra yang berwajah cemas. "Ada apa ini, Hendra?" tanyanya bingung. "Cepatlah, periksa keadaan Naina." Titah Hendra lagi-lagi mengabaikan pertanyaan yang ditujukan padanya. Dr. Gibran kembali masuk ke ruangan itu, mengekori Hendra. Setelah membaringkan Naina di atas tempat tidur pasien, Hendra berdiri di samping Naina tanpa mengalihkan tatapannya sedetik pun. Dr. Gibran yang melihatnya menghela nafas kemudian menggeleng pelan. "Suster, tolong obati lukanya," mintanya ke perawat sambil menunjuk Hendra. Dan akhirnya tatapan Hendra beralih ke Gibran. "Bukalah jasmu, biarkan perawat mengobati luka di lengan kamu itu." Sontak Hendra melirik lengannya yang terluka karena teriris benda tajam. "Mari Tuan, silahkan duduk." Hendra menuruti perawat yang ditunjuk oleh Gibran untuk duduk di atas berangkar di sebelah berangkar Naina.
Ketika Gibran dan perawat tengah sibuk mengobati Naina dan Hendra, Zio masuk ke ruangan itu. "Bagaimana keadaan Naina, dokter?" tanyanya panik. "Luka Naina tidak parah dan dia pingsan karena shock saja," jelas Gibran, membuat Zio dan Hendra yang juga mendengarnya merasa lega. Zio melirik lengan Hendra yang sedang dibalut kain kasa oleh perawat. Begitu perawat menyelesaikan tugasnya, Zio pun mendekatinya. "Maaf, bagaimana Anda bisa berada di rumah Naina?" Hendra mengangkat kepalanya menatap Zio, kemudian kembali menatap lengannya yang terlilit perban. "Aku sengaja mencarinya. Ada hal yang ingin ku sampaikan, dan aku juga tidak menyangka kalau ternyata dia dalam bahaya." "Oh iya, namaku Zio. Aku sahabat sekaligus keluarga Naina." Zio mengulurkan tangannya. Seketika Hendra menatap tangan Zio lalu beralih ke wajah Zio. Beberapa detik kemudian barulah Hendra membalas uluran tangan Zio. "Hendra, aku kekasih Naina." Tentu saja Zio kaget dengan pengakuan Hendra. Dan bukan Zio saja, Gibran yang juga berada di ruangan itu terperangah sebab Hendra yang ia tahu adalah makhluk kutub yang dingin terhadap wanita. Ia tidak menduga jika ternyata Hendra juga bisa jatuh cinta kepada seorang wanita. Ia mengira selama ini Hendra hanya mencintai pekerjaannya saja. Makanya ia menjuluki temannya itu workaholic. "Benarkah pria ini kekasih Naina? Selama aku mengenal Naina, aku tidak pernah melihat pria ini bersama dengan Naina. Apa pria ini asal mengaku saja?" Zio masih tidak percaya dengan pernyataan Hendra, dan jujur saja, ia sangat meragukan hal itu. "Apa kamu serius dengan ucapanmu barusan?" tanya Gibran, membuat Zio menoleh Gibran sembari mengernyit. "Apa aku tampak bercanda?" Hendra menatap tajam Gibran dengan intonasi datar. Zio semakin mengerutkan keningnya menyaksikan interaksi Hendra dan Gibran. Apa Dokter Gibran juga mengenal pria yang mengaku kekasih Naina ini? Siapa sebenarnya pria ini? "Baiklah, aku percaya padamu. Jadi itu alasan kamu mencari Naina tadi sore?" Hendra hanya mengangguk. "Tapi kenapa bisa sampai seperti ini?" tanya Gibran lagi. Zio menunggu jawaban Hendra. Ia pun sangat ingin tahu kronologi kejadian yang sebenarnya. "Aku sendiri tidak tahu persisnya. Saat aku tiba di sana, 2 orang pria menyeret Naina, memaksa Naina untuk ikut dengan mereka," jelas Hendra. "Aku tidak akan mendiamkan masalah ini. Aku akan mencari tahu siapa mereka," lanjutnya. "Apa mungkin mereka hanya orang suruhan seperti yang terjadi pada Naina beberapa minggu yang lalu?" Zio akhirnya buka suara lagi. "Maksud kamu sebelumnya Naina sudah pernah diculik?" tanya Hendra kaget. "Iya, aku tidak tahu tempat kejadiannya di mana. Waktu itu aku meninggalkan Naina di restoran karena ada sedikit urusan. Ketika aku kembali ke restoran itu, Naina sudah tidak ada. Kata pelayan di sana, Naina sudah keluar beberapa menit sebelum aku tiba," papar Zio yang kini duduk di berangkar yang sama dengan Hendra. Sekelebat, Hendra mengingat kejadian sewaktu bertemu dengan Naina di sebuah restoran, di mana ia mempermalukan Naina di depan pengunjung lainnya. Bukan itu saja, Hendra juga baru menyadari jika Zio yang ada di dekatnya saat ini adalah pria yang dilihatnya bersama Naina kala itu. "Apa kamu hanya sekedar sahabat sekaligus keluarga bagi Naina?" tanyanya ingin memastikan. "Ya, aku bahkan sudah menganggap Naina seperti saudaraku sendiri," sahut Zio yakin. "Jadi selama ini aku sudah cemburu buta terhadap Naina. Kurang ajar kamu, Laluna. Aku hampir saja kehilangan gadis yang kucintai karena percaya pada bualanmu." Hendra mengepalkan kedua tangannya, geram terhadap Laluna, lalu menatap Naina yang masih tak sadarkan diri di depannya. "Apa Naina mau memaafkan kesalahanku? Aku sudah sering kali menyakiti hatinya. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Semoga saja Naina bersedia memaafkanku."
Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.